Dalam dunia investasi, pemilihan waktu adalah salah satu hal yang penting. Kita semua ingin membeli di saat harga murah dan menjual ketika harga naik. Tapi, apakah semudah itu? Kenyataannya tidak begitu. Justru kita malah beli di saat harga naik karena pasar sedang euforia, dan jual di saat harga turun karena takut. Nah, karena alasan itulah para investor top ataupun kita menghilangkan dilema pengambilan waktu dengan menggunakan strategi dengan nama yang membosankan, yaitu dollar cost averaging. Namun, meskipun nama itu membosankan, ternyata dollar cost averaging ini memiliki beberapa keajaiban yang mungkin belum Anda ketahui. Jadi, langsung saja. Dollar cost averaging adalah strategi investasi di mana investor menyimpan uangnya pada instrumen investasi di setiap periode waktu tertentu, bisa bulan, kuartal, atau tahun. Bisa dibilang, dollar cost averaging ini berarti menyimpan uang untuk investasi secara berkala. Prinsipnya sederhana, katakanlah Anda punya uang 1 juta untuk diinvestasikan di reksadana indeks. Bila Anda menggunakan strategi ini, strategi dollar cost averaging, Anda bisa menginvestasikan 100.000 per bulan, alih-alih menginvestasikannya sekaligus 1 juta dalam satu waktu. Ya betul, meskipun di bulan berikutnya harganya akan naik atau turun. Jadi misal, jika indeks yang Anda pilih harganya 10.000 per saham, maka Anda akan mendapatkan 10 unit indeks tersebut. Kemudian di bulan depannya indeks naik menjadi 14.000 per saham. Maka jumlah unit yang Anda dapatkan 7,4 unit. Di bulan ketiga, indeks malah turun ke harga 6.000 per saham. Maka Anda mendapatkan 16,67 unit. Demikian seterusnya. Bisa kita lihat di sini, ketika harga naik, maka jumlah unit yang kita dapat menjadi lebih sedikit. Tapi ketika harga turun, maka jumlah unit yang kita dapat menjadi lebih banyak. Ya, jadi kita ngambil nilai tengahnya di sini. Makanya namanya averaging atau rata-rata, yang berarti kita ngambil harga rata-rata di saat pasar sedang berfluktuasi. Namun perlu diingat, Anda mungkin akan menemukan tantangan ketika menggunakan strategi dollar cost averaging ini. Mungkin Anda merasa dollar cost averaging ini hanya menghasilkan sedikit uang jika pasar sedang berfluktuasi naik turun. Namun, Anda juga harus ingat sob, daya gejolak pasar bisa menjadi teman baik Anda. Fluktuasi pasar yang tidak stabil atau yang naik turun sebenarnya bekerja untuk meningkatkan keuntungan Anda, tidak merugikannya. Anda justru bisa benar-benar menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan berinvestasi menggunakan strategi ini di bursa saham ataupun di reksadana yang harganya naik turun. Mari saya berikan contoh. Seandainya Anda berinvestasi dan meletakkan uang sebesar 1 juta per tahun ke dalam reksadana indeks dalam kurun waktu selama 5 tahun, skenario mana yang akan Anda pilih? Skenario pertama, pasar indeks berada di harga 100.000 per saham pada tahun pertama.
110.000 per saham pada tahun kedua, 120.000 per saham pada tahun ketiga, 130.000 per saham pada tahun keempat, dan berakhir di 140.000 per saham pada tahun kelima. Oke, itu skenario pertama. Di skenario kedua, indeks bertahan di harga 100.000 per saham pada tahun pertama. Kemudian indeks malah ambles di harga 60.000 per saham pada tahun kedua. Pada tahun ketiga, indeks masih bertahan di harga 60.000 per saham. Indeks melonjak naik ke harga 140.000 per saham pada tahun keempat. Di tahun kelima, indeks berakhir di tempat yang sama seperti pada saat kita mulai, di harga 100.000 per saham. Pertanyaannya, indeks mana yang berakhir dengan menghasilkan duit paling banyak? Naluri Anda dan saya mungkin akan memilih skenario pertama dengan keuntungan yang tetap, ya kan? Tetapi kita mungkin salah. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan gambarkan melalui tabel berikut. Skenario 1 dulu ya. Di sini saya tulis dulu sesuai dengan yang tadi. Yap, di tahun pertama kita lihat di sini. Kita invest 1 juta rupiah di pasar indeks dengan harga 100.000 per saham. Berarti 1 juta dibagi 100.000. Maka jumlah unit yang kita dapat adalah 10 ya, 10 unit. Di tahun kedua dengan jumlah investasi yang sama, indeks naik di harga 110.000 per saham. Perhitungannya 1 juta dibagi 110.000 sama dengan 9,09 unit. Begitupun di tahun ketiga, invest dengan jumlah yang sama, pasar indeks naik menjadi 120.000 per saham. Jumlah unit yang kita dapat adalah 8,33. Pun di tahun keempat dan kelima, jumlah unit yang kita dapat di tahun keempat adalah 7,69 dan di tahun kelima adalah 7,14. Jadi, total semua unit yang kita dapat dari tahun pertama sampai kelima di skenario pertama ini adalah 42,25. Dan mari kita hitung uang yang kita dapat di skenario ini. 42,25 kali 140.000, ya 140.000 kan harga indeks setelah 5 tahun. Kita ceritanya mau jual setelah 5 tahun ya. Nah, jadi total investasi selama 5 tahun di skenario pertama adalah sekitar 5.915.000 rupiah. Gak terlalu buruk, tapi mari kita lihat skenario kedua. Ya, masuk di skenario kedua. Di sini pasar indeksnya bergejolak istilahnya. Ya, kita lihat di tahun pertama kita invest 1 juta rupiah pada indeks dengan harga 100.000 per saham. Maka kita di sini mendapatkan 10 unit. Di tahun kedua malah boncos menjadi 60.000 per saham. Jadi kita di sini mendapatkan 16,67 unit. Di tahun ketiga masih mandek di harga 60.000 per saham. Jumlah unitnya sama seperti di tahun sebelumnya, yaitu 16,67. Kemudian di tahun keempat indeksnya naik ke harga 140.000 per saham dan mendapat 7,14 unit. Di tahun kelima, indeks berakhir di 100.000 per saham, sama seperti pada saat saya mulai membeli dan mendapatkan 10 unit juga. Oke, di skenario kedua, saya mendapatkan total 60,48 unit. Dan uang yang kita dapatkan adalah 60,48 kali 100.000. Ya, 100.000 sesuai dengan harga indeks di tahun kelima. Jadi, uang yang kita dapat adalah 6.048.000 rupiah. Di pasar yang tidak pasti ini, Anda mendapatkan beberapa persen keuntungan daripada di skenario pertama yang stabil.
Dari contoh di atas juga kita bisa ambil pelajaran bahwa di pasar yang stabil atau yang selalu naik, Anda dapat memaksimalkan keuntungannya dengan beli sekaligus dalam satu waktu, atau istilahnya lump sum. Kenapa? Karena di pasar yang stabil, harganya semakin sini justru semakin tinggi dan juga tidak ada resiko penurunan yang terlalu dalam. Contohnya seperti di reksadana pasar uang. Nah, sedangkan di pasar yang tidak pasti atau yang selalu naik turun, dollar cost averaging ini justru dapat memaksimalkan keuntungan seperti yang sudah Anda lihat, dan juga bisa meminimalisir resiko akibat roller coaster effect yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi intinya, roller coaster effect ini dapat menurunkan keuntungan yang kita dapat akibat fluktuasi pasar. Contoh, jika kita boncos 50%, maka untuk mengembalikan modal awal, kita harus profit 100%. Jadi misal, jika Anda memasukkan uang 100.000 ke pasar saham dan malah boncos 50%, maka uang Anda tersisa 50.000 lagi di pasar saham tersebut, ya kan? Nah, untuk mengembalikan modal awal, maka Anda harus profit 100%. Ya, 50.000 naik 100%, hasilnya jadi 100.000 kan? Nah, itulah roller coaster effect. Ya, untuk lebih lengkapnya, caw aja langsung ke video sebelumnya. Oke, Anda telah memasuki bagian akhir dari video ini. Anda telah mengetahui bahwa dilema pengambilan waktu dalam investasi bisa Anda atasi dengan strategi dollar cost averaging. Dollar cost averaging sendiri berarti membeli sebuah instrumen investasi secara berkala. Dengan begitu, Anda bisa memulainya dengan biaya minim. Dollar cost averaging juga bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama oleh para pemula yang baru berinvestasi di pasar modal. Karena dengan menggunakan strategi dollar cost averaging, para pemula bisa mengurangi resiko dari gejolak pasar yang naik turun dan juga mudah dilakukan karena prinsipnya sama seperti menabung atau membayar cicilan. Jadi, apa strategi investasi Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.